Nah, survei batimetri ini fungsinya lebih ke memetakan permukaan bumi yang berada di bawah laut, dan itu adalah spesialisasi saya gitu ya. Jadi kalau teman-teman oceanografi itu lebih banyak mengetahui terkait kolom air itu terjadi apa aja, ada arus, ada gelombang, ada pasang surut gitu kan. Kami lebih tertarik terkait di bawah lautnya itu ada apa gitu. Jadi kedalaman lautnya berapa, morfologinya seperti apa, lalu apa sih namanya, intinya sih kedalaman lautnya ya, karena kan peta itu kan butuh kedalaman laut, karena kalau misalnya kita berlayar, kapal itu kan nggak serta-merta ngapung ya, ada area kapal yang dia itu di bawah permukaan air. Nah, safety of navigation itu salah satunya kepentingannya adalah kita harus tahu suatu area itu tuh beneran cukup nggak buat kapal itu untuk sandar gitu ya. Itulah kenapa jarang sekali kapal itu tuh bener-bener parkir di darat gitu ya, pasti diparkirnya di dekat jetty gitu ya. Jadi ada area di mana misalnya kalian mau naik kapal, pasti pasti kalian tuh jalan dulu ke sebuah jetty. Jetty itu kayak yang tempat kalian jalan kaki gitu loh ya. Jetty habis itu baru dijemput sama kapal, baru pergi. Jarang banget kalian naik kapalnya dari pantai gitu kan ya. Karena ya susah gitu ya, kalau kapal udah kandas akan susah lagi berangkat dan lain-lainnya gitu. Dan dunia ini bawah lautnya kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah area-area pemekaran gitu ya. Tuh, yang tinggi-tinggi. Nah, ini area pemekaran. Lalu ini area yang lebih dalam, ini areanya justru yang pemekaran pasti dia lebih apa ya, lebih lebih dangkal gitu kan. Nah, ini cuma definisi batimetri gitulah ya. Intinya kita mengukur kedalaman laut, udah itu aja gitu. Nah, ini prosesnya gitu ya. Jadi intinya kita akuisisi, kita ngambil data ke lapangan, kita proses, hampir sama sih sama semuanya, lalu kita manage dan akhirnya kita punya peta kedalaman gitu ya. Peta batimetri itu adalah peta kedalaman ya. Ini alatnya yang disebut sebagai echo sounder. Jadi kita itu kan nggak bisa ya ngukur kedalaman laut pakai optik. Kita nggak bisa pakai laser juga karena cahaya itu tidak merambat di air dengan baik. Yang merambat di air dengan baik adalah gelombang akustik. Jadi alat-alat ini semuanya adalah alat akustik gitu ya. Jadi kayak kita memancarkan suara, lalu kita tahu suara itu akan balik laginya kapan. Jadi hampir sama kayak tadi sistem operasinya si altimetri gitu ya, tapi ini lebih menggunakan prinsip gelombang akustik. Sama aja juga gitu ya, dia prinsipnya adalah S sama dengan VT gitu ya, sementara delta V-nya itu nanti dibagi 2 gitu ya. Kecepatan rambat si gelombang suara di dalam air itu berapa, biasanya sekitar 1.500 meter per second, lalu delta T-nya berapa dari dia dikirimkan sampai balik lagi, lalu dibagi 2, dan akhirnya kita tahu kedalaman lautnya berapa. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi pertama kerangka dasar, jadi kita tahu koordinat kita berapa, berdasarkan di daratnya berapa, garis pantainya berapa, lalu fix titik perum itu artinya kalau kita punya kapal, nah titik untuk pemerumannya, untuk alatnya itu di mana gitu ya. Lalu kita akhirnya pemeruman itu tuh sounding, sebenarnya bahasa Indonesia sounding. Itu artinya ya proses pengukuran itulah ya, itu namanya pemeruman. Kita namanya pemeruman. Lalu kita punya posisi biasanya dari GPS dan akhirnya pengamatan pasang surut karena apa ya namanya, dasar laut itu tuh tidak apa, bukan dasar laut. Laut itu kan senantiasa bergerak ya. Jadi kapal pun dia itu akan bergerak naik ke atas bawah ya, naik turun gini gitu. Nah, jadi istilahnya jam berapa kamu ngukurnya dari sini, jam berapa kamu ngukurnya dari sini. Nanti kan kalau misalnya nggak ada koreksi dari pasang surut, nanti peta kamu juga geradakan gitu ya, ajek-ajek kayak gitu. Itulah kenapa kamu butuh pasang surut. Nah, kira-kira seperti inilah ya bentukan laut. Jadi kita punya yang namanya continental shelf, terus habis itu tiba-tiba zep gitu, dan akhirnya laut dalam. Oke, ini saya rasa udah hampir terakhir ya. Jadi ini sekedar pengenalan aja. Mungkin kalian kemarin sempat ke lab geodesi juga. Saya nggak tahu sih ya kalian ke sana atau enggak. Tapi kalau main-main ke Ganesha, ada yang namanya lab geodesi. Itu ada beberapa tipe GPS receiver ya. Jadi ini statifnya, ini receivernya yang kayak UFO gitu ya. Lalu ada terrestrial laser scanner juga, ini harganya ratusan juta, saya rasa, saya nggak tahu sampai 1 M atau enggak gitu ya. Nah itu untuk yang tadi reflectorless gitu, dan langsung bisa metain muka kamu kayak gimana dan lain-lain. Nah lalu dia juga punya electronic data station yang robotik gitu ya, yang jadi dia akan ngukur beberapa kali secara langsung gitu. Ya. Lalu ini yang ceritanya incoming, mau beli mereka, sombong.
Oh, ternyata lab geodesinya aja. Oke, itu aja. Saya rasa saya akan stop sharing. Jadi kita sudah menyelesaikan materi PITB yang kedua untuk materi geodesi dan geomatika. Mudah-mudahan berguna dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya stop dulu.